Namaku Tia. Aku kuliah di salah satu kampus negeri di Bandung, jurusan sejarah. Aku tuh dari dulu emang suka banget sama yang namanya tempat bersejarah. Semacam ada daya tarik sendiri kalau ngeliat bangunan tua, tempat-tempat peninggalan zaman dulu. Apalagi yang punya cerita mistis. Rasanya kayak ngajak otak dan perasaan nyelam ke masa lalu. Ngebayangin gimana suasananya waktu itu, orang-orangnya gimana, dan apa aja yang pernah terjadi di sana. Jadi waktu dosen pembimbingku nawarin proyek riset kecil soal peninggalan kolonial Jepang di Bandung, aku langsung semangat. Bukan cuma karena ini buat nilai tambahan skripsi, tapi juga karena aku penasaran banget sama sisi gelap sejarah yang jarang dibahas. Salah satu lokasi yang masuk dalam daftar riset itu adalah Goa Jepang di kawasan Dago, deket Taman Hutan Raya Juanda. Tempatnya terkenal banget, apalagi di kalangan pencinta horor. Dari dulu aku udah sering dengar cerita-cerita menyeramkan soal tempat itu. Katanya, di dalam goa itu sering kedengeran suara bayi nangis, apalagi kalau malam Jumat. Banyak yang bilang itu tangisan anak dari arwah perempuan yang meninggal tragis di sana. Tapi aku waktu itu mikirnya, ya elah, paling juga cuma cerita kampung buat nakut-nakutin. Mitos yang berkembang aja biar tempat itu makin seru buat wisata horor. Akhirnya, hari itu aku janjian sama dua temanku, Rani dan Aldi, buat survei ke lokasi. Kami bertiga udah kayak trio horor. Rani juga suka sejarah, dan Aldi, walaupun agak penakut, dia punya kamera bagus dan mau bantu dokumentasiin semuanya. Kami jalan ke sana siang hari, cuaca waktu itu cerah banget. Pas masuk ke kawasan Tahura, suasananya masih rame. Banyak keluarga yang piknik, anak-anak kecil lari-larian, suara tawa di mana-mana. Pokoknya vibe-nya masih positif banget. Tapi begitu kami jalan makin ke dalam, mendekati mulut gua Jepang, suasananya pelan-pelan berubah. Udara jadi lebih dingin, lembab, dan kayak ada rasa berat di dada. Mulut gua kelihatan gelap banget, walaupun dari luar matahari masih terang. Bangunannya dari batu, besar, mulutnya melengkung, seperti nungguin orang masuk. Sambil nyiapin alat rekam dan senter, aku masih sempat bercanda sama Rani. Siap-siap ya, siapa tahu ada kuntilanak nyambut kita di dalam. Dia cuma nyengir, tapi aku bisa lihat dari tatapannya kalau dia juga agak tegang. Begitu kami masuk, suara dari luar langsung hilang. Kayak kami tiba-tiba berada di dunia lain. Dinding goa lembab, licin, bau tanah dan besi karatan sangat kuat. Kami jalan pelan-pelan, senter di tangan, langkah kaki menggema di lorong sempit. Rasanya makin dalam makin suram. Suaranya tuh sepi banget, cuma napas kami bertiga dan langkah kaki yang sesekali nyenggol batu. Beberapa lorong kami lewati, ada yang buntu, ada yang belokannya aneh kayak maze. Kami udah catat denahnya sebelumnya, tapi tetap aja ngerasa kayak bisa kesasar. Sampai akhirnya kami sampai di satu lorong kecil yang katanya dulu itu tempat penyiksaan tahanan. Di situ, kami diam sejenak, Rani ambil video, aku mencatat, dan Aldi ambil beberapa foto. Tapi baru aja kami berdiri sekitar 2 menit, Rani tiba-tiba ngelirik ke arah gelap di belakang dan bilang pelan, kalian denger gak? Aku dan Aldi langsung diem. Kami pasang telinga. Awalnya gak kedengeran apa-apa, tapi beberapa detik kemudian ada suara kayak bayi nangis, kecil, pelan, kayak berasal dari kejauhan tapi jelas. Aldi langsung nyorot senter ke segala arah. Itu suara bayi kan? Lo juga denger kan? Bukan cuma gua. Aku gak bisa ngomong, merinding seluruh tubuhku. Rasanya suara itu bukan cuma dari satu arah, tapi kayak nyebar dari dinding, tangisan lirih, seperti bayi yang lagi nyari ibunya. Kami bertiga langsung panik. Aldi mulai gemeteran, Rani udah narik-narik tanganku buat keluar. Aku berusaha tenang, bilang, udah, ayo kita balik ke arah masuk aja. Tapi pas kami mulai mundur, tiba-tiba senter Aldi mati. Mati total, padahal tadi dia baru ganti baterai. Kami langsung berhenti, diam, dan suasana makin mencekam. Senter Rani masih nyala, tapi tangannya gemetar waktu dia arahkan cahaya ke lorong belakang. Dan saat itu, aku lihat sosok putih berdiri diam. Dia berdiri di ujung lorong. Gak bergerak, rambutnya panjang banget nutupin sebagian wajahnya.
Tapi yang paling bikin aku nggak bisa nafas, dia gendong sesuatu di dadanya. Bentuknya kecil, kayak bayi. Kami bertiga langsung lari. Nggak ada yang berani nengok ke belakang. Nafas ngos-ngosan, jantung rasanya mau copot. Lorong itu seperti makin panjang, seperti nggak nyampe-nyampe ke pintu keluar. Tapi kami terus lari, sampai akhirnya sinar dari luar terlihat. Begitu berhasil keluar dari goa, kami langsung duduk di bangku kayu yang ada di dekat mulut goa. Gak ada yang ngomong. Nafas kami masih berat, dan keringat dingin netes dari pelipis. Tapi yang paling bikin aku gak bisa lupa, suara tangis bayi itu masih terdengar samar dari dalam goa. Padahal kami udah di luar. Aku gak tahu harus percaya atau enggak. Tapi sejak hari itu, semuanya berubah. Malam-malamku gak pernah lagi tenang. Rasanya kayak ada sesuatu yang ikut pulang bareng kami. Setelah kejadian di Goa Jepang itu, aku jadi susah tidur. Bukan cuma karena suara tangisan bayi yang terus terngiang-ngiang di kepala, tapi juga karena perasaan gak enak yang kayak terus nempel. Kayak ada yang ngawasin aku setiap waktu. Awalnya kupikir cuma trauma biasa, ya wajar lah ya. Kita habis ngeliat sosok yang, gak bisa dijelaskan pakai logika manusia. Tapi makin hari, rasa itu bukan makin hilang, malah makin kuat. Malam pertamaku di kosan setelah dari goa, aku tidur agak larut karena masih berusaha nenangin diri. Sekitar jam 2 pagi, aku kebangun. Gak ada suara apapun, cuman suasana kamarku beda. Udara jadi dingin banget, padahal jendela udah ditutup rapat. Yang bikin aku langsung duduk tegak itu adalah suara kecil. Suara bayi menangis. Pelan, sangat pelan, dan yang bikin aku tambah merinding, suaranya bukan dari luar, tapi dari dalam kamar. Aku langsung nyalain lampu, muter-muter, ngecek lemari, kolong kasur, bahkan kamar mandi kecil di pojok. Nggak ada apa-apa. Tapi suara itu masih terdengar, dan tiba-tiba berhenti. Hening, tapi heniknya itu justru bikin makin serem kayak sesuatu sedang memperhatikan aku dari sudut yang gak kelihatan. Besoknya aku langsung chat Rani dan Aldi. Dan ternyata mereka juga ngalamin hal yang sama. Rani cerita kalau semalam dia kebangun gara-gara boneka kecil yang dia simpan di rak jatuh sendiri. Padahal gak ada angin, gak ada gempa. Waktu dia berdiri buat ngambil bonekanya, dia bilang dia ngelihat bayangan hitam cepet banget lari dari pojok kamar ke arah jendela. Dia sampai nangis saking takutnya. Aldi malah lebih serem lagi. Dia ngaku sejak dari goa, tiap malam dia mimpi buruk. Tapi yang paling dia ingat dari mimpi itu adalah lorong panjang yang sama kayak di goa Jepang. Di ujung lorong, ada sosok perempuan putih berdiri, gendong bayi. Bayinya nangis kenceng, suaranya nyaring dan nusuk kuping. Tapi yang paling aneh, katanya dia kayak ngerasa si bayi itu manggil dia. Di. Suara bayi itu kayak mau nyebut nama dia. Aldi sampai akhirnya jatuh sakit. Demam tinggi, badannya menggigil dan ngigau terus. Orang tuanya sempat bawa dia ke rumah sakit, tapi hasil pemeriksaannya normal. Kata dokter dia cuma kelelahan. Tapi ibunya Aldi bilang, waktu Aldi ngigau dia terus bilang, kasih balik anaknya. Waktu dengar itu bulu kuduku langsung berdiri. Aku mulai cari tahu lebih dalam soal sejarah gua Jepang itu. Buka-buka arsip digital, artikel lama, bahkan aku nekat tanya ke penjaga Tahura. Awalnya mereka agak ogah ngomong, tapi setelah aku jelasin aku lagi riset sejarah, akhirnya mereka buka suara. Katanya dulu, waktu masa pendudukan Jepang, goa-goa itu dipakai bukan cuma buat tempat persembunyian atau logistik, tapi juga buat penyiksaan. Banyak warga lokal yang ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh di sana. Dan ada satu cerita kelam yang sampai sekarang masih bikin warga sekitar ogah lewat goa itu malam-malam. Konon, ada seorang perempuan muda yang ditangkap tentara Jepang. Nggak banyak yang tahu siapa dia, tapi katanya dia sedang hamil waktu itu. Dia ditahan, diperkosa, dan akhirnya melahirkan di dalam goa, sendirian. Bayinya lahir prematur. Nggak ada yang nolongin. Gak ada air.
gak ada makanan. Bayinya meninggal cuma beberapa jam setelah dilahirkan. Dan si ibu katanya bunuh diri gak lama setelah itu, di pojok lorong kecil yang sekarang dikenal sebagai lorong ratapan. Cerita itu bikin aku gak bisa tidur semalaman. Rasanya seperti potongan-potongan kejadian yang kami alami nyambung semua. Tangisan bayi, sosok perempuan yang gendong bayi, suara-suara aneh, dan mimpi Aldi. Semuanya kayak berkaitan. Malam ketiga, aku udah sedia semua doa dan ayat-ayat suci. Aku takut banget kalau suara bayi itu muncul lagi. Dan benar aja, sekitar jam 2 pagi aku kebangun lagi. Tapi kali ini bukan karena suara bayi, tapi karena pintu kamarku kebuka sendiri, pelan. Gak ada angin, gak ada orang lain di kosan malam itu selain aku. Aku duduk tegak, napas gak teratur, jantung berdebar kenceng. Dari balik pintu yang setengah terbuka, aku lihat sepasang kaki kecil berdiri diam. Kecil, kayak kaki anak-anak. Dan dari balik pintu ada suara lirih. Bu, Suara itu lirih banget, tapi jelas. Bukan suara orang dewasa. Bukan suara makhluk normal. Aku langsung ambil HP, nyalain senter, sorot ke arah pintu. Tapi pas aku sorot, gak ada siapa-siapa. Kosong. Cuma angin dingin yang tiba-tiba masuk, dan suara pintu yang pelan-pelan nutup sendiri. Besok paginya, aku nemuin jejak kaki kecil. Basah. Di lantai kamar, dari arah pintu ke dekat tempat tidur. Tapi anehnya, jejak itu gak terus keluar kamar. Berhenti di samping tempat tidurku. Lalu, hilang. Aku yakin, ini bukan cuma ketempelan biasa. Kami mungkin udah ganggu sesuatu yang sangat marah. Atau mungkin, kami ngebawa pulang anaknya. Dan sejak saat itu aku mulai percaya, ada suara tangis yang memang gak pernah berhenti sejak zaman penjajahan. Bukan karena sedih, tapi karena dia belum ketemu ibunya. Atau lebih seremnya lagi, dia lagi nyari pengganti. Aku kira semua ini bakal berhenti dengan sendirinya. Tapi ternyata enggak. Semakin aku mencoba mengabaikan, semakin sering kejadian aneh muncul di sekitarku. Suara tangisan itu bukan cuman muncul malam hari, tapi mulai terdengar samar bahkan siang bolong saat aku lagi nulis atau baca buku. Kadang, aku ngelihat bayangan kecil lari cepet banget di luar jendela. Tapi pas aku lari keluar kamar, ia kosong. Rani juga cerita hal yang sama. Dia pernah dengar suara bayi ketawa dari dalam lemari, padahal dia tinggal sendirian. Bahkan ada satu malam dia ngerasa seperti dipeluk dari belakang pas lagi tidur. Tapi bukan pelukan hangat, dingin. Seperti pelukan dari sesuatu yang gak hidup. Aldi lebih parah. Dia makin hari makin lemas. Badannya kurus, mukanya pucat. Matanya cekung kayak orang gak tidur seminggu. Kata Aldi, setiap malam dia didatangi sosok perempuan yang berdiri diam di pojok kamarnya. Diam aja. Gak ngapa-ngapain, tapi yang bikin dia trauma. Perempuan itu selalu bawa bayi. Dan si bayi itu, matanya selalu ngelihat ke arah Aldi. Akhirnya aku mutusin buat ngobrol sama orang pinter. Bukan dukun yang aneh-aneh, tapi seorang kakek sepuh yang udah lama dikenal di kampung nenekku sebagai penjaga tempat angker. Waktu aku cerita semua yang kami alami, dia diam cukup lama. Wajahnya serius banget. Lalu dia bilang, kamu bukan cuma datang ke tempat yang kotor. Kamu udah nyentuh luka lama yang gak pernah sembuh. Aku tanya, maksudnya gimana? Kakek itu cerita, ada makhluk dari dunia lain yang memang terikat pada rasa kehilangan yang sangat dalam. Biasanya mereka gak jahat. Tapi kalau ada orang luar yang tanpa sadar membangunkan mereka dari diam panjangnya, mereka bakal nyari cara buat menyelesaikan urusan yang tertunda. Dalam kasus ini, katanya si perempuan itu masih nyari anaknya. Dan tangisan bayi itu bukan cuma suara sedih, tapi juga panggilan buat ibu, atau buat tubuh baru yang bisa dijadikan perantara. Aku langsung merinding. Maksudnya, kami dijadiin pengganti? Kakek itu bilang, satu-satunya cara biar semuanya tenang adalah dengan kembali ke tempat asalnya.
Goa Jepang, dan lakukan sesuatu yang bisa bikin mereka tahu bahwa kami gak niat ganggu. Harus ada permintaan maaf, harus ada penyerahan kembali energi yang terbawa. Dan yang paling penting, jangan datang bertiga. Datang sendiri. Salah satu dari kami harus berani balik ke sana sendiri. Rani langsung nolak. Wajahnya pucat kayak ngelihat hantu beneran. Aldi gak mungkin. Fisiknya udah lemah banget. Mau gak mau, tinggal aku. Besoknya, aku balik ke Goa Jepang. Sendiri. Sore menjelang maghrib. Waktu tempat itu udah mulai sepi. Aku bawa bunga melati, air bersih, dan kain putih kecil. Kakek itu bilang, itu lambang kelahiran dan pemulihan. Katanya, di tempat yang dulunya jadi lorong ratapan, aku harus letakkan semuanya dan minta maaf. Masuk ke goa sendirian itu, pengalaman paling menyeramkan dalam hidupku. Setiap langkah terasa berat, nafasku ngos-ngosan. Bukan karena capek, tapi karena ketakutan yang susah dijelasin. Lorong itu sepi banget, gak ada suara, kecuali langkah kakiku sendiri. Akhirnya aku sampai di lorong kecil itu. Gelap, lembab, udara di dalam sana dingin menusuk. Aku taruh bunga, air, dan kain putih di pojok ruangan. Lalu aku duduk. Dengan suara pelan aku ngomong, "Maaf, kalau kami ganggu, kami gak tahu. Kami cuma pengen belajar. Tolong, jangan ikuti kami lagi." Hening. Tiba-tiba ada angin dingin lewat. Senterku meredup. Aku nutup mata. Dan saat itu, aku dengar suara napas. Pelan, sangat dekat. Seperti ada yang berdiri tepat di belakangku. Aku gak berani nengok. Badanku gemetar. Tapi aku tahan. Aku tahan semuanya. Aku cuma bisa bilang dalam hati, kalau kamu masih nyari anakmu, semoga dia tenang. Kalau kamu marah, aku minta maaf. Tolong, jangan ikut kami lagi. Beberapa detik kemudian semuanya hening lagi. Senterku menyala terang. Udara perlahan terasa lebih ringan. Dan gak ada suara apa-apa lagi. Aku keluar dari goa dengan kaki gemetar, tapi hati rasanya sedikit lebih lega. Malam itu aku tidur nyenyak. Gak ada suara tangisan. Gak ada pintu kebuka sendiri. Gak ada mimpi aneh. Besoknya aku hubungi Rani dan Aldi. Rani bilang dia bisa tidur tenang untuk pertama kalinya sejak hari itu. Aldi mulai makan lagi. Bahkan bisa senyum. Muka dia gak sekosong biasanya. Sejak kejadian itu, aku gak pernah lagi nekat ke tempat angker tanpa persiapan. Aku juga jadi lebih percaya bahwa gak semua tempat bisa kita datangi semaunya. Apalagi kalau tempat itu punya sejarah yang kelam. Karena kadang yang tersisa di sana bukan cuma kenangan, tapi juga luka. Dan kadang luka itu masih hidup, masih bernapas, dan masih menangis. Tangisan bayi itu mungkin udah berhenti sekarang. Tapi kadang, kalau aku lewat daerah Dago malam-malam, terutama dekat Tahura, aku bisa ngerasa seperti ada yang mengawasi dari balik pepohonan, seolah dia belum sepenuhnya pergi. Mungkin dia cuma tidur sejenak, menunggu suara tangisnya kembali didengar.